Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai perkuliahan kembali setelah melakukan ujian dengan semester. Maka sudah ada di depan kita. Mereka akan mempresentasikan makalahnya dengan sebaik-baiknya. Waktu yang kita berikan sekitar 5 sampai 10 menit. Kepada pemacara kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok judul akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Institusi Sekolah Bangkau dan Dukungan Siswa untuk Pembelajaran Online. Saya sendiri sebagai Bunda Sarah, sebagai moderator rekaman, dan saksi saya presentasi rekaman seperti kami, dan juga saya Kak yang sebagai rekaman kedua. Baik, silakan mengajar dalam konteks pembelajaran online. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat sehingga mendorong perkembangan berbagai lembaga pendidikan yang memanfaatkan pembelajaran online untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas belajar. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Dukungan siswa untuk pembelajaran online. Dalam pembelajaran online sendiri mempunyai banyak manfaat yang dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara guru dengan murid. Siswa saling berinteraksi dan berdiskusi dengan siswa satu dengan siswa lainnya tanpa melalui guru dengan orang tua, sarana yang tepat untuk ujian maupun tugas. Dukungan siswa untuk belajar online sendiri adalah salah satu rasa untuk menyukai atau juga tertarik pada satu hal dan aktivitas belajar tanpa ada yang menyuruh untuk belajar. Oleh karena itu, semua bisa berjalan dengan dukungan fasilitas disertai dengan dukungan fasilitas. Pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah menengah pertama juga menggunakan dari jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Dan selanjutnya, dukungan perpustakaan untuk pembelajaran online. Nah, dalam pembelajaran online sendiri, perpustakaan memiliki peran penting yang nantinya menjadi sarana utama yang dapat membantu memudahkan peserta didik mendapat sumber-sumber belajar. Dan meskipun zaman sekarang terus berubah dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, perpustakaan sendiri tidak kehilangan fungsinya sebagai pusat dan sumber informasi yang paling utama. Perpustakaan sendiri telah bergeser perannya dari perpustakaan tradisional menjadi perpustakaan digital. Berbagai sumber belajar disediakan secara cetak maupun online sehingga dengan pelayanan yang diberikan memudahkan peserta didik sendiri melakukan untuk mendapatkan sumber-sumber belajar tersebut. Nah, perpustakaan sendiri sebagai sumber informasi harus mampu bertransportasi menjadi perpustakaan yang ideal dalam mendukung proses pembelajaran. Perpustakaan berguna untuk membuka pintu akses informasi dan pengetahuan kepada warganya dan juga memiliki potensi untuk memainkan peranan penting dalam mendukung berkontribusi untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi karena perpustakaan menyediakan sumber daya dan layanan informasi yang berorientasi pada akses informasi serta memperluas wawasan bagi pembacanya. Nah, selanjutnya mendukung online learning. Nah, online learning sendiri merupakan proses belajar yang mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaiannya materinya. Media online sendiri dianggap lebih dekat dengan generasi pembelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Nah, selanjutnya mengembangkan tim keterampilan dan mencapai tim proyek online. Salah satu model pembelajaran yang terpusat pada siswa dapat digunakan dalam pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek yang menjadi salah satu rujukan pemilihan model pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, pembelajaran berbasis online sendiri menjadi strategi pembelajaran yang menjadi suatu masalah sebagai dasar dalam mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman nyatanya. Nah, pembelajaran online sendiri adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajarannya. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengakumulasikan dalam
produk penerapan model pembelajaran berbasis proyek harus dikembangkan dan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa atau peserta didik dengan berpusat pada aktivitas belajar yang nantinya memungkinkan peserta didik untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakannya. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk tiga penanya dan tiga penanya dan dua penanya. Tiga pertanyaan dan tiga penanya dan pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, media pembelajaran apa saja yang paling cepat digunakan untuk pembelajaran berbasis online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismaili. Saya ingin bertanya, untuk saat ini manakah yang lebih efektif untuk diterapkan, pembelajaran online atau pembelajaran offline untuk menunjang proses pembelajaran dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusi yang diberikan kepada siswa yang mengalami hambatan ketika pembelajaran online? Pertanyaan dari saya. Nah, ada beberapa media pembelajaran online yang dapat digunakan seperti halnya dapat diakses dengan akun belajar tersebut itu seperti Classroom, Google Drive, dan Zoom. Demikian kegiatan pembelajaran online itu menjadi lebih didukung dengan adanya sistem aplikasi yang mampu mengelola kegiatan belajar mengajar sehingga menjadi lebih efektif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ismail. Dalam konteks pembelajaran online atau e-learning, manakah yang lebih efektif untuk diterapkan, online atau offline? Jadi seperti yang kita ketahui, e-learning itu merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi seperti komputer, laptop, atau handphone kita yang sudah kita genggam sehari-harinya, atau apapun itu yang mencakup teknologi. E-learning ini diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Jadi kalau dibilang manakah yang lebih efektif, online atau offline, tentunya pembelajaran online. Karena kita tidak harus menghabiskan waktu dalam perjalanan menuju ke sekolah atau kursus belajar tempat kita belajar. Kita tinggal buka aja HP kita dan kita dapat menghadiri kelas dan memungkinkan kita untuk belajar dimanapun bahkan dalam perjalanan. Dan pembelajaran online juga mendukung potensi keberlangsungan belajar mengajar karena terdapat banyak sekali aplikasi dan platform yang bisa digunakan di internet. Guru juga dapat memilih media yang sesuai dengan mereka. Kemudian di luar dari semua, kedua metode pembelajaran ini sama-sama memiliki kelebihannya masing-masing, baik secara online atau offline. Tentunya pasti membutuhkan guru yang kompeten dan interaktif untuk proses pembelajaran yang menjadi efektif. Kenapa demikian? Guru berdiri di sana mengajarkan materi kepada siswanya, berkomunikasi secara dua arah, dan merupakan satu hal yang tidak dapat tergantikan dalam dunia belajar mengajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelas online dan offline sebenarnya dapat berjalan sama efektif hanya apabila dibimbing oleh guru yang memiliki kompetensi terbaik dalam bidangnya. Baik, mungkin itu saja. Nah, baiklah. Sekarang saya akan mencoba menjawab dari Bang Fahmi. Nah, bagaimana solusi yang nanti diberikan siswa yang mengalami hambatan pada saat pembelajaran online? Nah, menurut pengetahuan pemakalan nih kan, misalnya untuk membuat pembelajaran online itu apa yang memudahkan solusinya itu? Misalnya seperti pembelajaran daring. Nah, dari daring kan otomatis kita kan sebagai guru kan aku mentransfer ilmunya misalnya lewat WhatsApp grup gitu kan, membagikan materi. Tapi jangan hanya mematokkan kepada
pemberian tugasnya, tapi juga bisa memberikan misalnya seperti video yang lebih menarik. Jadi kan pembelajaran itu nggak monoton, nggak bikin suatu jenuh. Jadi kalau misalnya guru mampu lebih kreatif lagi dalam memberikan tugas, otomatis yang siswanya juga pasti semangat belajarnya pasti makin lebih meningkat gitu kan. Nah terus sebaik mungkin coba cari tempat yang lebih maksudnya harus pastikan tempat belajar itu kondusif, maksudnya itu apa, tempat belajar itu nyaman, mudah, sebagai apa sih namanya faktor untuk mendukung kegiatan belajar supaya lebih efektif lagi gitu. Terus juga walaupun belajar secara online, tapi kalau bisa itu guru harus mampu mendorong siswa itu lebih aktif lagi gitu. Jadi jangan sementang offline, ya jangan sementang online gitu kan, suka-suka aja, jangan gitu. Tapi guru harus juga lebih memantau, lebih dibilang lebih mengarahkan siswanya lagi lah gitu. Tapi kuncinya gini, kalau misalnya pembelajaran online itu harus sesimpel mungkin ngasih tugasnya, jangan membebani siswa supaya siswa itu tidak jenuh dengan materi yang disampaikan oleh gurunya tadi. Sekian. Baik, sementara sudah memaparkan masalahnya dengan baik. Di sini materi kita ada tentang pembelajaran online. Pembelajaran online ini merupakan sebuah tuntutan zaman, karena hari ini kita sudah masuk pada era 4.0, bahkan sudah 5.0. Jadi mau tidak mau kita bisa menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran online. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengkontrol kualitas dari pembelajaran tersebut, sehingga maksimalitas dari pembelajaran itu bisa mencapai kualitas yang ditetapkan oleh standar pendidikan baik di perguruan tinggi maupun di fakultas kita masing-masing. Perlu juga kita ketahui bahwa pembelajaran online itu tidak hanya sekedar meeting, tidak juga hanya sekedar e-learning ataupun tatap muka yang menggunakan dengan teknologi canggih. Tetapi pembelajaran online itu juga bisa kita kolaborasi dengan, misalnya dengan Instagram. Apa itu Pak? Misal saya kasih tugas sama mahasiswa dengan mengutip sebuah ayat yang menyatakan tentang surah Ar-Rahman ayat 33. Lalu mahasiswa seluruh perguruan tinggi, tidak hanya di fakultas kita ini, tetapi di fakultas lain juga akan bisa berinteraksi, memberikan tanggapannya terhadap ayat tersebut dari berbagai aspek. Kalau kita dari tarbiyah, dari aspek pendidikan. Kalau dia dari bidang ekonomi, dia akan menjelaskan aspek ekonomi. Kalau di bidang politik, maka dia akan berbicara tentang aspek politik. Karena ayat Al-Quran itu tidak hanya bisa ditinjau dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Kalau kita ingin kaya misalnya di bidang ekonomi, maka tembuslah dengan kekuatan ekonomi. Misalnya kita dari aspek pendidikan, kalau kita ingin maju pendidikan kita, pendidikan Islam kita, maka kita harus bisa tembus itu dengan sains dan teknologi. Begitu juga. Kalau kita berbicara politik, maka untuk bisa menguasai bangsa dan negara ini, maka kekuasaan itu harus kita rebut agar bisa menjadi alat bagi kita mengatur bangsa ini ke arah yang lebih baik. Pemahaman terhadap satu ayat bisa dilihat dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi. Oleh karena itu maka pembelajaran secara online di berbagai media bisa kita menjadikan berkolaborasi. Atau bisa dengan YouTube. Sudah beberapa kali kita melakukan pembelajaran dengan YouTube. Bahkan hari ini kita juga melakukan pembelajaran itu dengan YouTube. Bisa dengan Instagram, bisa dengan hal-hal yang lain yang itu adalah notabene bagian dari media sosial. Untuk itu maka kita akhiri pertemuan kita ini. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita dan bagi orang lain yang menonton video kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.